Maknanya masalah bacaan la ilaha illallah wa la ilaha illallah lahul mulku wa niku pernyataan tauhid tingkat tinggi asline. La ilaha illallah. La ilaha itu maknanya kita kan sering mengartikan tidak ada Tuhan. Maksudnya itu la ilaha, tidak ada kehidupan. Orang itu tidak bisa hidup, nyawanya akan lepas illallah kecuali ada Allah. Jadi sebenarnya ketika kita bilang la ilaha illallah itu maknanya saya ini masih hidup karena Allah. Wahdahu, satu-satunya yang bisa menghidupkan kita itu Allah. Bukan dokter, bukan dukun, bukan orang pinter. Kadang kita sakit tombo nang dokter. Itu kalau orang bertauhid, la ilaha illallahnya harus jalan. Ke dokter ya bismillah ikhtiar karena diperintah. Dikasih obat sembuh. Alhamdulillah kok aja ngomong cocok rek obatnya dokter ini. Bukan obatnya dokter itu. Allah ngasih kita kesembuhan. Makanya kadang-kadang dokternya podo. Saya misalnya punya langganan dokter, Pak Wito, dokternya sama. Itu kadang-kadang obatnya diombe ya efeknya berbeda. Itu maknanya la ilaha illallah. Ada yang mengartikan tidak ada nyawa yang bisa bertahan kecuali dipertahankan oleh Allah. Wahdahu, satu-satunya, tidak ada yang lain. Yang lain itu hanya dipakai sarana Allah. Nekon loro nang dokter. Maka ketika ke dokter itu jangan terus nang dokter ben waras. Berangkat itu wis niate Allah saya ikhtiar. Mudah-mudahan jadikan dokter ini menyembuhkan saya. Nah itu nanti terhindar dari musyrik khafi. Harus latihan. Ya ini pengalaman saya sendiri, loro sembarang ya budal ya niate. Kadang gak cocok ya. Nanti njaluke nang Gusti Allah. Minum itu makan, kalau bisa itu nyebut Allah. Makanya dianjurkan bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya bahwa saya makan ini ya Allah, jadikan saya kenyang dan sehat. Minum juga begitu. Saya itu sering ngasih ijazah ya. Orang-orang yang minta tombo. Supaya tidak musyrik saya bilang, sampean tak gawani banyu wae tapi njaluk nang Allah. Bismillah maca selawat. Dan sebenarnya ada bacaan khusus ya. Saya dapat dari tafsirnya Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi. Itu bilang kalau minum air itu ya, sebut Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya Allah berkahnya air ini Engkau menghidupkan dan menyembuhkan semua orang. Karena ada ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Aku jadikan dari air semua yang hidup. Nah, kalau minum bismillahirrahmanirrahim ya Allah mudah-mudahan dengan minum ini saya sehat. Itu selalu begitu dan itu saya lakukan sampai sekarang. Ngombe obat ya dibarengi ya ayat itu. Kalau tidak bisa ya cara Jawa ya Allah saya minum obat. Nah, mudah-mudahan dengan obat dan air ini Engkau berikan kesembuhan. Jadi waras itu bukan karena siapa-siapa. Maka la ilaha illallah wahdahu. Satu-satunya yang bisa menghidupkan kita ya, bisa menggerakkan kita itu hanya Allah. La syarikalah. Tidak ada siapapun yang terlibat. Syarik itu artinya sekutu atau teman. Allah tidak melibatkan siapa-siapa. Yuhyi wa yumit. Allah yang membuat kita itu hidup dan membuat kita mati. Itu tauhid tingkat tinggi sebenarnya yang kita baca itu. Jadi orang itu merasa bangga, ya Allah alhamdulillah saya punya Tuhan Engkau ya, yang menghidupkan, yang mematikan, saya hanya bergantung kepada Engkau.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang mampu melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita baca istighfar seperti itu ya, atau syahadat ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu harus dirasakan maknanya, diresapi. Kalau kita baca itu kemudian ingat Allah, bahwa hidup ini tergantung kepada Allah, ya semuanya itu akan selesai. Artinya kekhawatiran dalam hidup itu akan menjadi minimal itu ternetralisir. Umpama khawatir ya gak khawatir teman-teman. Cuma kadang-kadang kita tidak yakin. Iseng yakin bahwa ala kulli syai'in qadir. Ada problem apa saja, kembalikan pada Allah. Ya Allah, saya hidup ini semuanya Engkau yang ngatur. Wis sembuh terserah. Nah, itu insya Allah nanti perlahan-lahan kita bisa memahami makna dan arti kehidupan ini. Di wiritan-wiritan itu sajane ulama-ulama dulu itu wis ngajari kita dijak jadi orang yang selalu bersandar kepada Allah. Nah, tapi yang selama ini ya diwacakno ngono wae, gak ngaji. Ngaji pun kadang gak diterangno, nek gak ono sing takok ngene ya gak dijelasno. Nah, itu pentingnya kajian-kajian itu. Jadi namanya pengajian itu ya ada tanya jawab. Ngoten Pak Mul. Jadi sing mantep maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu maknanya secara sederhana, mati urip apa jare Gusti Allah. Rezeki, sakit, sehat semuanya terserah Allah. Karena Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang bisa melakukan segala sesuatu untuk hambanya. Jadi ini wiritan gak bisa diartikan satu persatu. Pokoknya ayat itu ngono maknane, bergantung pada Allah ya, semuanya kembali kepada Allah. Wis ngono kok tambah tuwek tambah tenang, wis gak mikir ya. Urusan ruwetin donya itu wis. Pelan-pelan kita meninggalkan, jangan bergantung kepada dunia nemen-nemen. Mari ngono ya gak urung ditinggal. Syukur nek iso ngentekno, kadang dorong tek ditinggal. Nyambut gawe gedung-gedung dikumpulno rekeninge isine bak moro-moro tinggal. Eman. Pompong Ramadan kaya amal entekno. Kone entek la ono maneh. Dene ka ono ya nasib ngono. Mangga apa San?